Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Fadlur Rahman Azhari. Kali ini aku akan mereview artikel manajemen kinerja dari McKinsey & Company yang berjudul Digital Performance Management From the Frontline to the Bottom Line. Artikel ini dikemas dalam bentuk hasil wawancara antara Mike Coxon dan Christian Johnson yang mewakili McKinsey & Company dengan Howard Happelman, Craig Melrose, dan James Zhang sebagai perwakilan eksekutif dari PTC, yang dikenal sebagai perusahaan perangkat lunak dan layanan komputer di Amerika. Artikel ini membahas tentang terobosan dari revolusi industri 4.0, yaitu manajemen kinerja digital yang memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan manajemen kinerja top-down dan pemecahan masalah bottom-up ke dalam aktivitas bisnis tanpa mengganti sistem yang ada sebelumnya. Pada akhirnya, terobosan ini ternyata menghasilkan dampak yang baik bagi perusahaan. Di sini, aku akan merangkum apa aja sih yang dibahas oleh McKinsey & Company dan PTC tentang manajemen kinerja digital. Yang pertama, perbedaan penggunaan teknologi di masa lalu dengan masa sekarang. Menurut Happelman, perbedaan penggunaan teknologi saat ini berkaitan dengan kemampuan teknologi untuk menjembatani kesenjangan yang sebelumnya tampak tidak dapat diatasi. Contohnya itu misalnya dahulu teknologi informasi dan teknologi operasional sebagian itu terpisah. Sekarang ada teknologi konvergensi yang menyatukan sistem bisnis dan sistem operasional. Selain itu, di masa sekarang untuk menggunakan teknologi yang baru, perusahaan tidak harus membuang atau mengganti teknologi yang lama. Justru teknologi industri 4.0 modern berusaha untuk menggabungkan dua sistem yang berbeda. Yang kedua, perbedaan persepsi tentang memahami akar penyebab masalah. Menurut Melrose, tim kepemimpinan perusahaan mungkin akan tergoda untuk mengatakan, mari kita gantikan sistem yang melakukan X dengan sistem yang melakukan setengah X dan setengah Y. Hasilnya, yang didapat biasanya malah justru sistem yang tidak melakukan X dan Y dengan baik. Namun, masalah ini juga membuat perusahaan terus berpikir untuk melakukan perbaikan. Dan hal inilah cara berpikir baru yang dimungkinkan oleh industri 4.0. Yang ketiga, praktik industri 4.0 untuk menghubungkan sistem operasional dengan sistem teknologi informasi. Happelman mengilustrasikan hal ini dengan industri fast-moving consumer goods yang memiliki sistem yang dapat mengintegrasikan data keuangan dan data kinerja ke dalam aplikasi terstandarisasi yang dapat menunjukkan berapa banyak uang yang dihasilkan setiap pabrik. Data-datanya distandarisasi dan dinormalisasi, sehingga manajer dapat membandingkan kinerja pabrik satu dengan pabrik lainnya. Kemudian, Melrose menambahkan bahwa hal tersebut terjadi ketika budaya dapat menerima perubahan. Eksekutif senior dapat membandingkan operasi dan membuat keputusan strategis. Manajer menengah dapat membuat pilihan terbaik untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Sedangkan operator garis depan dapat menyelesaikan masalah secara real-time dan mengoreksi jalur dalam shift yang sama. Yang keempat, karakteristik organisasi yang mampu mencapai sistem yang terintegrasi satu sama lain. Menurut Happelman, perusahaan yang berhasil mencapai hasil ini adalah perusahaan yang telah mengetahui hubungan antara use case dan dampak P dan L atau profit and loss, sehingga mereka dapat menerapkan teknologi ke hambatan yang paling kritis dari jaringan produksi mereka. Hal ini disebut pendekatan use case first. Nah, sederhananya, use case adalah deskripsi yang berisi langkah-langkah menggunakan suatu sistem untuk mencapai suatu tujuan. Agar lebih jelas, kemudian James Zhang menggambarkannya dengan contoh produsen peralatan industri. Masalah utama produsen ini adalah adanya kasus waktu henti mesin yang tidak direncanakan, yang akhirnya berdampak pada kerugian biaya. Maka langkah pertama yang dilakukan produsen ini adalah mengidentifikasi use case untuk mengatasi masalah di seluruh jaringan produksinya. Dan ternyata use case terbukti sangat efektif, sehingga bisa diterapkan di seluruh jaringan pabrik. Perbaikan di satu pabrik dapat direplikasi dengan mudah di seluruh jaringan. Dampaknya, work in process turun sebesar 15%, kegagalan mesin turun hingga seperempatnya, dan energi tahunan dapat dihemat hingga lebih dari 10 juta dolar. Yang kelima, peluang masa depan yang berkaitan dengan sistem data dan operasi. Menurut para eksekutif PTC, tantangan terbesarnya adalah menerjemahkan hasil operasional menjadi hasil keuangan yang dapat dipahami oleh jajaran eksekutif. Yang kedua, saat ini banyak perusahaan yang menghabiskan waktu untuk mencoba menemukan masalah daripada mencoba memperbaiki masalah. Integrasi teknologi informasi dengan teknologi operasi menciptakan dinamika baru dalam memperbaiki masalah, sehingga memberikan value yang sangat besar.
Masalah ini sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia. Banyak organisasi yang atasan dan bawahannya tidak mau berbagi data satu sama lain. Padahal, teknologi yang terintegrasi seharusnya dapat berbagi informasi untuk menyelesaikan masalah di berbagai lini. Yang keenam, cara eksekutif untuk mengarahkan mid-level manager yang menghadapi peran menantang. Menurut Zhang, mid-level manager biasanya bersikap skeptis dengan adanya sistem baru. Maka dari itu, pihak perusahaan berusaha menyediakan data yang transparan dan real-time di seluruh organisasi agar setiap anggota mampu menemukan solusi dari setiap masalah yang dihadapinya. Lalu caranya gimana? Caranya adalah dengan menerapkan manajemen kinerja digital yang memberikan dampak signifikan bagi setiap anggota di perusahaan. Yang ketujuh, kendala utama dalam membuat sistem yang terintegrasi dan mampu memecahkan masalah. Menurut Heppelmann, kendala yang sering terjadi adalah perusahaan memiliki banyak data, tapi data-data itu kebanyakan tidak relevan dengan masa sekarang, alias tidak up-to-date. Ketika perusahaan memiliki data dan visibilitas universal dan real-time, sistem dapat menyediakan informasi untuk menemukan akar penyebab masalah yang terjadi, baik masalah di masa kini maupun masalah di masa depan. Yang kedelapan, ancaman dari adanya transparansi data. Menurut para eksekutif PTC, jika manajemen kinerja perusahaan dijadikan alat pelaporan kinerja, tentu saja akan ada banyak penolakan. Tapi jika sistem tersebut digunakan sebagai alat pemecahan masalah berkelanjutan yang memberdayakan anggota organisasi dan memberi visibilitas pada para eksekutif, penolakan itu akan berubah menjadi penerimaan dan antusiasme. Selain itu, kebanyakan perusahaan saat ini hanya memiliki sistem yang baik di jajaran atas atau di jajaran bawah saja, sehingga sistem tersebut menjadi tidak terstandar, tidak universal, dan tidak terhubung secara menyeluruh. Maka sejatinya, setiap perusahaan perlu memberdayakan semua orang di dalamnya. Intinya, ketika pembatas dan transparansi data yang tepat dapat diterapkan, maka akan ada perubahan yang baik bagi perusahaan. Lalu, apa sih kesimpulan dari wawancara yang dilakukan McKinsey & Company dengan PTC? Pada intinya, sistem manajemen kinerja digital diciptakan berdasarkan banyaknya masalah sinkronisasi data pada sistem di suatu perusahaan. Misalnya, seperti tidak terhubungnya data satu dengan yang lain, dan banyaknya data perusahaan yang tidak up-to-date sehingga mempersulit pemecahan masalah perusahaan di masa sekarang. Dengan adanya sistem manajemen kinerja digital, maka masalah-masalah tersebut diharapkan dapat diatasi dan membuat perusahaan bertransformasi menjadi lebih baik lagi ke depannya. Akhir kata, mungkin sekian dari aku. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Terima kasih.